Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimanallahu yakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Semoga dengan pembahasan ini menjadikan kita terus bermanfaat pada kehidupan kita. Insyaallah Kitabut Tauhid. Semoga terus akan kita terus rujukan kita adalah Kitabut Tauhid, Syarah Kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita langsung Kitabut Tauhid. Tauhid secara bahasa artinya dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ya, artinya mengesahkan atau menjadikannya satu, ya, mengesahkan atau menjadikannya satu. Ikhwatal iman rahimanallahu. Istilah tauhid ini disebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal tatkala beliau alaihi salatu wasallam mengutusnya ke negeri Yaman. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlu kitab. Maka jika engkau mendatangi, faidza ji'tahum, mendatangi mereka, fad'uhum, maka dakwahkanlah mereka. Ya. Jika engkau mendatangi mereka, serulah mereka agar mereka apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Musyahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam sebuah riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Dan hendaklah jadi kalau dakwahmu yang pertama kali itu kepada mereka adalah beribadah kepada Allah, ibadatullah. Ini tauhid. Tauhid maksudnya di sini adalah mengesahkan Allah, yaitu al-ibadatu lillah. Dalam riwayat yang lain juga, falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah. Dalam riwayat juga, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah untuk apa? Ayyuhidullah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yuwahidullah. Nah, fokus ke hadis ini. Ayyuhidullah. Dalam riwayat yang lain, yang tadi ayyuhidullah itu dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Ad-Daruqutni, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Dan hendaklah yang pertama kali engkau engkau serukan kepada mereka, itu tauhidullah, itu tauhid kepada Allah. Nah, tauhidullah, mengesahkan Allah. Jadi tauhid artinya mengesahkan Allah. Wahada yuwahidu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanad sahih,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal min al-khairi syai'an qattu illa tauhid." Bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki, bahwasannya laki-laki itu lam ya'mal minal khair, tidak mengamalkan al-khair dari kebaikan tersebut sama sekali. Syai'an qat, lam ya'mal minal khair syai'an qat, tidak ada kebaikan sedikit pun yang diamalkan laki-laki tersebut illa tauhid, kecuali tauhid. Falamma hadratuhul wafatu, tatkala wafat atau kematian mendatanginya, menjemputnya, qala li ahlihi, kemudian dia berkata kepada saudaranya, "Idza anamitu, apabila aku mati nanti, fakhuduni wahrukuni, maka ambillah jasadku dan bakarlah aku, hatta tada'uni humamatan, hatta tada'uni humamatan, sampai aku menjadi humamah." Biarkan aku itu sampai kebakar sampai humamah. Humamah ini itu hangus, hancur. Summat hanuni. Kemudian dirislah aku sampai menjadi debu. Summa udruni fil bahri. Kemudian tebarkanlah aku di laut. Fi yaumin rahin, di mana hari yang ada angin kencang. Qal fafa'alu bihi dzalika. Kemudian mereka, keluarganya tersebut yang dikasih yang dikasih wasiat, ya, dia meninggal. Nah, laki-laki itu meninggal. Maka mereka melakukan itu semua. Qala fa idza huwa fi qabdatillah. Mereka tiba-tiba ia berada di pada genggaman Allah. Qala fa qala Allah azza wa jalla lah. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, "Ma hamalaka ala ma sana'ta." Ma hamalaka, apa yang membawa kamu untuk melakukan itu semua? Meninggal, kemudian ambil jasad, dibakar sampai hangus, sampai jadi debu. Kemudian tebarlah debuku ke laut, dan yang di laut itu angin kencang. Maha malaka ala ma sana'ta. Qala mukhafatuka. Qala makhafatuka. Laki-laki itu mengatakan makhafatuka, aku takut kepadamu ya Rabb. Karena takut kepadamu. Qala faghfarallahu lah. Maka Allah pun mengampuninya. Dalam riwayat yang lain, annal As bin Wa'il, bahwasanya Al-As bin Wa'il nadara fil jahiliyati an yanhara mi'ata badanatin, wa anna Hisham bin Al-As nahara hissatahu 50 badanatan. Bahwasanya Al-As, ya, bahwasanya Al-As bin Wa'il di zaman jahiliyah bernazar, ya, untuk menyembelih seekor unta. Untuk menggembelih 100 unta. Mi'ata badanatin. Wa ana Hisham, dan putranya Hisham bin Al-As menyembelih bagiannya 50 unta. Wa ana Amran bin Al-As, dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu salah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika tentang itu semua. Faqala amma abuka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun bapakmu, yakni Al-As bin Wa'il, falau kana aqarra bit tauhid, seandainya belum ada. Nanti dulu. dia berikrar dengan tauhid, Lihat ini. fasumta, kemudian engkau berpuasa, fatasaddaqta, kemudian engkau bersedekah, anhu, atas namanya, nafa'ahu dzalik, maka bermanfaat baginya. Fokus ke pembahasan di hadis ini, ada kata at-tauhid dari apa? Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Fa liyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Kemudian di dalam hadis laki-laki tadi riwayat Imam Ahmad, lam ya'mal min al-khairi syai'an qat illa tauhid. Kemudian taqarrab tauhid. Nah, kata tauhid itu sudah ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wa ala alihi wasallam. Jadi kita tauhid yang kita akan bahas di sini kebanyakan dan fokus ke pembahasan tauhid uluhiyah, ya, tauhid ibadah. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Soleh. Makanya bahkan dalam sebuah riwayat, para sahabat juga menggunakan istilah tauhid sebagaimana datang dalam sebagian hadis. Di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, fa'ahalla bit tauhid, maka Nabi pun bertalbiyah dengan tauhid, dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, ini fokus kepada fa'ahalla bit tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, ikhwatal imani rahimanallahu ikum. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ada salah seorang ulama hadis, yakni Imam Al-Bukhari, membawakan hadis Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, yang mana hadis yang kita sudah bacakan tadi, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalam riwayat lain ayyuhidullah, dalam riwayat ilaihi tauhidullah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu judul kitabnya Kitab At-Tauhid, dalam bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummatahu ila tauhidillah tabaraka taala, umatnya kepada tauhid Allah tabaraka wa taala. Itulah beberapa dalil atau sumber yang menjadikan bahwasannya tauhid itu sudah ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan ada penjelasan para ulama.
Kemudian pembagian tauhid. Tauhid ikhwatal iman. Rahimanallahum. Asalnya tauhid itu tidak boleh dibagi. Karena rububiyah Allah dan uluhiyah serta asma sifat adalah suatu kesatuan. Tidak terpisah-pisahkan. Kalau sudah bilang tauhid, ya sudah. Kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Akan tetapi makhluk, kaum musyrikin lah yang melakukan pembagian. Dahulu, setelah diutus Nabi Adam, tauhid dipahami oleh manusia secara terakumulasi tanpa ada pembagian. Ya. Hingga akhirnya setelah 10 kurun muncullah kesyirikan. Kesyirikan inilah, ya, kesyirikan inilah yang merupakan bentuk pemecahan tauhid. Karena mereka mentauhidkan Allah pada sebagian sisi saja. Allah berfirman dalam surat Yusuf, ya, ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum. Dan sebagian dari mereka itu tidak beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, melainkan mereka sedang menyekutukan Allah, musyrikun. Jadi dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 21, "Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki darimu, rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Jadi pembagian tauhid ini menjadi 3 adalah memudahkan pemahaman yang benar. Yang mana untuk memudahkan dalam mempelajarinya dan mengetahui tentang tauhid. Pada umumnya tauhid ada 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma' wa sifat. Ar-rububiyah diistilahkan dengan tauhidullah bi af'alih. Yaitu tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur alam semesta, Allah memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, Allah menyembuhkan, Allah mengabulkan doa dan lain sebagainya. Itu ar-rububiyah. Jadi tauhid ar-rububiyah itu fokus ke 3 perkara ikhwatal iman rahimahullahi. Yaitu al-khalq, penciptaan. Yang kedua, al-mulk, kepemilikan. Kemudian yang ketiga, at-tadbir, itu pengaturan. 3 ini poros utama ar-rububiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, yang mana dari tidak ada menjadi ada, minal adami ilal wujudi. Kemudian kepemilikan, al-mulk, yang mana Allah menciptakan alamnya, jelas miliknya Allah. Siapa yang menciptakan itulah yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala. At-tadbir, itu mengatur. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini fokus ke Rabbul Alamin. Itu Tuhan semesta alam. Adapun tauhid uluhiyah, istilah katanya juga tauhidul ibadah. Tauhid ibadah.
Maknanya adalah af'alul, ini tauhidullahi bi af'alil ibad. Kalau tadi tauhidullahi bi af'ali rabbil ibad. Kalau rububiyah tauhidullah bi af'ali rabbil ibad atau bi af'alillah atau bi af'alih, itu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Tuhannya, manusia itu perbuatannya Allah. Adapun uluhiyah tauhidullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia, perbuatan hamba-hamba. Apa aja perbuatan itu? Jenis ibadah yaitu berdoa, bernazar, menyembelih, khauf, raja, tawakal dan lain-lain sebagainya, jenis ibadah. Itu semua kita harus esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah, ya, itu fokus ketiga poros yang tadi, al-khalqu, al-mulk, at-tadbir, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Adapun al-uluhiyah itu fokus ibadah, hanya khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid yang ketiga asma as-sifat. Seseorang hamba meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dan nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Tidak sesuatu pun serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifatnya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Yang walaupun ada namanya sama, bisa jadi nama sama, tapi sifatnya sama antara nama dan sifatnya sama antara makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Ikhwatal iman rahimahullah. Berarti ar-rububiyah wal asma was sifat berkaitan dengan zat Allah yang harus diyakini bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, asma'nya, sifatnya. Para hamba, itu hamba Allah harus mengilmu dan meyakini hal tersebut. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, af'alul ibad. Itu fokus ke ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan khusus hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada juga ikhwatal imani rahimanallahu, sebagian ulama yang tadi kan ada untuk memudahkan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada juga sebagian ulama membagi menjadi dua untuk memudahkan kita. Yang pertama tauhidul ilmi wal ma'rifah. Yang kedua tauhidul amali wat talab. Nah, itu yang tauhidul ilm, tauhidul amal. Al-ilmu wal amal. Mengilmui. Apa yang kita ilmui tentang rububiyahnya Allah, tentang nama dan sifat Allah. Apa itu tauhidul amal wat talab? Apa yang kita amal? Ya kita amalkan ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memudahkan kita semua. Dalam apa? Memahami pelajaran tauhid. Dan lebih-lebih kita harus amalkan dalam pembahasan ini. Jadi tauhidul ilmi wal ma'rifah fokusnya adalah agar hamba mengilmui dan ma'rifat, mengetahui tentang rububiyah dan asma wa sifat. Adapun al-amal wa talab berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhid al-uluhiyah. Itu kita beramal, yaitu fokus bahwasannya kita harus menyembah, melakukan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana berarti al-amal, karena fokusnya menuntut, yaitu talab untuk hamba untuk beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tauhid. Ikhwatal imani rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalam kitab ini itu yang ditulis oleh
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau membawa dalam kitab Tauhid lalu kita ketahui bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah adalah salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Nah, mari kita masuk. Bismillah. Beliau memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Tauhid, kitab At-Tauhid. Fokus beliaunya At-Tauhid. Itu fokus dalam kitab ini adalah Tauhid al-Uluhiyah, yaitu Tauhid al-Amali wa Talab. Itu Tauhid ibadah. Itu Tauhid, yani Tauhidullah bi'af'alil ibad. Mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba Allah, yang mana segala jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Ikhwatal iman rahimanallahum. Kemudian kita lanjut. Ada beliau membawakan dalil di sini. Ada 6 dalil. Kita bacakan. Dalil yang pertama adalah dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Dalil yang kedua dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Dalil yang ketiga surat Al-Isra ayat yang ke-24. Kemudian dalil yang ke 4 adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Dalil yang kelima di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian dalil yang keenam, yang tadi itu Al-Quran semua ya. Sekarang perkataan salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang yang ingin melihat wasiat Nabi SAW di dalam cincinnya, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Afwan, tadi Anda bilang 6 dalil, yang 7 dalil kalau kita perhatikan ulang lagi, Afwan. Ada 7 dalil yang beliau bawakan. Dalil yang ke 6 tadi perkataan Ibnu Mas'ud, yang mana beliau membawakan perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian di dalam perkataan Ibnu Mas'ud ini, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi SAW yang ada pada cincin beliau, itu cincin stempel milik beliau, maka bacakanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqa, dan seterusnya ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima. Athar ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian dalil yang ketujuh, beliau membawa hadis Mu'adz bin Jabalin tentang bagaimana Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi SAW tentang haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Itu yang mana haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Nah, itu 7 dalil di dalam kitab Tauhid yang beliau bawa dalam mukaddimahnya. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Fokus ke dalil yang pertama. Beliau membawakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tulisannya wa ma khalaqatu al jinna wal insa illa liya'buduni. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ikhwatul iman rahimanalaikum. Naam. Sudah adzan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah salat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita semua untuk menjelaskan 7 dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam kitab Tauhid, untuk semakin kokoh mempelajari tauhid ini dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.